إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita semua masih dikaruniai oleh Allah kesempatan, kesehatan untuk bisa menimba ilmu kembali, dan tidak lupa kita senantiasa memanjatkan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dimudahkan untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, dan semoga kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjadikan kita jauh dari Allah, ilmu yang menjadikan kita semakin ujub wal'iyadzubillah, atau yang menjadikan kita semakin sombong mungkin, ya. Ilmu mungkin yang malah menjadikan kita semakin berani terhadap aturan-aturan Allah. Maka kita berlindung dari ilmu-ilmu yang semacam ini, yang justru itu akan membawa kita kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa salah satu di antara 3 orang yang nantinya pertama kali dijebloskan ke dalam neraka itu adalah mereka yang justru belajar ilmu dan belajar Al-Quran, namun bukan dengan niatan untuk mengamalkan, ya, bukan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru untuk menjadikan dirinya itu tampak pinter di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Ya, maka semoga kita semua diberi keikhlasan dalam menuntut ilmu di kesempatan malam hari ini dan di hari-hari yang seterusnya. Pada malam hari ini kita akan membahas materi penting dan sering kali diulang, baik dalam kajian, ceramah, maupun banyak tulisan yang membahas masalah ini, yaitu tentang naik turunnya iman. Ya, naik turunnya iman. Iman itu pada dasarnya adalah at-tasdiq, ya, atau masalah keyakinan. Itu aslinya iman. Tapi tidak hanya masalah hati, ya. Iman itu dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak hanya masalah hati. Yakin itu pasti nanti ada cerminannya dalam perbuatan dan dalam ucapan. Mesti seperti itu. Maka para ulama itu menjelaskan pengertian iman, ya, kata iman itu dengan 3 poin, ya. Pertama adalah tasdiqun bil jinan, kemudian qaulun bil lisan, dan yang ketiga amalun bil arkan. Yakin dalam hati pertama, kemudian yang kedua adalah ucapan lisan, dan yang ketiga adalah perbuatan anggota badan. Iman harus ngumpul 3 itu. Jadi ini ada orang ngomong, saya
beriman. Ya, saya orang beriman. Ning ora tahu salat. Kira-kira jujur napa nglombo niku? Itu nyaris bisa dipastikan ngelombo. Ya. Dia beriman, ngomong saya beriman. Ya. Tapi kon syahadat ora gelem. Ya, sing penting hatiku beriman. Syahadat enggak mau. Ya. Abu Thalib beriman atau tidak? Abu Thalib itu percaya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul bariyati dinan, sebaik-baik agama yang dibawa untuk manusia. Abu Thalib, ya. Tapi kan syahadat tidak mau. Ya. Jadi hati tok itu belum cukup. Ya, hati saja belum cukup. Harus ngumpul antara hati, lesan, dan perbuatan. Itu iman. Dan di dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang. Dari mana? Dalilnya banyak. Ya, di Quran ada, ya, di hadis juga ada. Contoh di Quran, ayat yang sering mungkin sebagian kita mendengar itu surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Wa idza tuliyat, jika dibacakan, alaihim, kepada mereka, ya, orang-orang beriman, ya, ayatuhu, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum imanan, ya, maka bertambah keimanan mereka. Berarti jelas, ya, iman bisa tambah. Bisa anjlok, ya, bisa anjlok. Yang namanya bisa nambah, ya mesti bisa anjlok. Ya. Ya, contoh ketika dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tentang nahi mungkar, dalam hadis riwayat Muslim, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Ya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka minimal dengan hatinya. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Ya, ada kalanya iman itu melemah. Ya. Ya, pas lagi semangat, ya, itu untuk mengingkari kemungkaran, ya semangat. Jadi imannya lagi naik, mengingkari kemungkaran semangat. Lagi turun, ya, maka juga semangatnya turun. Ya, melihat kemungkaran ya biasa-biasa saja. Ya. Itulah yang namanya iman. Dan orang, ya, yang faqih, orang yang faham dalam beragama, yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipahamkan dalam agama. Salah satu cirinya orang yang paham dalam agama, ya, jadi kita menafsirkan hadis dengan ucapan para sahabat. Salah satu cirinya orang yang paham dalam agama disebutkan oleh sahabat Abu Darda. Ya. Abu Darda itu mengatakan min fiqhil abdi. Nah, di antara fakihnya, di antara pemahaman hamba. Jadi bagusnya agama seorang hamba. Ya, di antara bagusnya, tanda bagusnya agama seorang hamba, an yata'ahada imanahu min nuqsan, adalah dia menjaga, selalu menjaga keimanannya supaya tidak berkurang. Di antara bagusnya agama seorang hamba, fakihnya dalam beragama, dia selalu menjaga keimanannya supaya tidak berkurang. Wa min fiqhil abdi, dan di antara fakihnya, tanda fakihnya hamba, tanda bagusnya agama seorang hamba adalah an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus, bahwa dia paham, dia tahu apakah imannya sedang naik atau sedang turun. Ya. Ini tanda bagusnya agama seorang hamba. Jaga supaya imannya tidak berkurang, dan dia paham kapan imannya naik, kapan imannya turun. Kerasa saya lagi futur. Nah, kadang-kadang ada yang curhat, Ustadz saya lagi futur. Masya Allah, nek ada orang curhat, ya, ngomong Ustadz saya lagi futur, itu sudah satu poin menunjukkan bahwa dia paham dalam agama dia. Dia paham nek sedang apa? Turun imannya. Dan curhat itu biasanya kepengin solusi supaya imannya naik lagi. Ya. Berarti dia sudah masuk ke dalam ucapan Abu Darda tadi. Dia faqih, dia paham bahwa imannya lagi turun, dan dia sedang menjaga bagaimana caranya supaya naik lagi, supaya enggak terus turun. Ya. Ini nek agamanya bagus, dia akan paham seperti itu. Jadi ndak istilah acuh, ya. Jadi munggah mudun, nambah ngurang enggak kerasa. Ya, lagi naik apa lagi turun, yembuh. Ibadah lagi kerasa khusyuk apa enggak, wong sabedina ora khusyuk juga gitu. Dan enggak berusaha untuk apa? Meningkatkan supaya tambah khusyuk. Ini berarti tanda-tanda belum faqih, dulu belum paham dalam memperbaiki agamanya. Nah, sebetulnya warisan leluhur yang malam hari ini akan dibahas itu adalah pesan dari seorang sahabat yang bernama Umair bin Habib. Ya, seorang sahabat yang namanya Umair bin Habib. Ini sahabat Umair bin Habib memang namanya jarang didengar, ya, jarang didengar. Karena memang Umair bin Habib ini nek meriwayatkan hadis itu, ya, itu melalui sahabat yang lain. Jadi tidak langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sering dengar sahabat yang paling sering ya Abu Hurairah. Paling banyak karena memang nek meriwayatkan hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi nek sebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa sahabat Umair bin Habib ini jarang terdengar? Karena Umair bin Habib nek meriwayatkan hadis harus dari sahabat atasnya lagi.
Jadi jarang terdengar. Umair bin Habib Al-Khatmi, beliau mengatakan, al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila fama ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Maka dia ditanya, bertambahnya seperti apa dan berkurangnya seperti apa? Ya. Jadi maksudnya tanda iman itu tambah apa, tandanya iman lagi kurang itu apa? Qala idza dzakarna rabbana wa khashinahu fadzalika ziyadatuhu. Jika kita sedang mengingat Allah, mengingat Rabb kita, dan kita sedang takut kepada Allah, maka itu tanda tambahnya iman. Lagi banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang takut kepada Allah, ya, takut maksiat, takut meninggalkan kewajiban, ya, ingat neraka, ingat surga, itu berarti tanda kita sedang tambah imannya. Wa idza ghafilna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsanuhu. Jika kita sedang lupa, sedang lupa dan sedang menyia-nyiakan, menyia-nyiakan ketaatan kita kepada Allah, maka itu adalah tanda berkurangnya iman. Ya. Maka biasanya para ulama ada yang mengatakan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ya, iman itu nambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan berkurang dengan ketaatan kepada setan. Ya, nek lagi taat kepada Allah berarti imannya nambah. Taatnya kepada setan, banyak maksiat dan meninggalkan kewajiban, berarti tanda imannya sedang berkurang, sedang turun. Ya. Tambah males, ya, yang biasanya sregep jadi males, berarti itu tanda lemahnya iman. Sebagian ulama memberi contoh, sing biasa sholat sunnah terus dadi ora sholat sunnah, nah itu tanda juga lagi melemah imannya. Ya. Nah, jadi apa pentingnya pesan ini? Nah, kita sudah paham bahwa iman itu naik, iman itu turun. Maka Syekh Abdul Razak di sini mengatakan ala ma ahwajal abdu ila an ya'rifal asbab allati yazidu biha imanahu. Maka betapa butuhnya seorang hamba itu, ya, ini ucapan Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Betapa butuhnya hamba itu untuk tahu apa saja sebab-sebab yang bisa menambah imannya. Ini kita tahu iman bisa nambah, bisa turun. Ya. Terus cari tahu bagaimana caranya iman itu nambah dan supaya tidak turun. Ya. Kalau para ulama nulis banyak sebetulnya, ya, buku-buku masalah tambahnya iman, kurangnya iman, sarananya ya macem-macem, ya. Tapi nggih, di kesempatan malam hari ini sekedar membahas yang penting-penting saja, ya, karena keterbatasan waktu tentunya. Di antara yang paling penting, dari sarana-sarana untuk kita menjaga kualitas iman kita, apalagi nuwun sewu di zaman-zaman seperti ini, zaman penuh gonjang-ganjing, ya, zaman penuh godaan, masya Allah, godaan duniawi, ya, banyak sesuatu yang menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu kita butuh sekali, ya,
Kadang-kadang punya masalah-masalah ekonomi. Oh, banyak orang karena masalah ekonomi itu langsung anjlok imannya. Anjlok. Ya, saya dulu pernah sekali waktu dulu. Saya ingat zaman-zaman saya masih SMA. Sudah lama saya nggak ketemu sama guru ngaji saya. Guru ngaji zaman TPQ SD. Ya, lama sekali karena beliau akhirnya kerja di luar kota, lama nggak ketemu. Alhamdulillah sekali ketemu pas sudah SMA. Saya ketemu lagi jalan. Saya lagi jalan mau sholat jamaah. Seingat saya waktu itu saya mau sholat asar. Jalan. Sudah masuk di halaman masjid. Ketemu sama guru ngaji saya. Dulu. Yang ngajari saya Iqra, Quran. Beliau lagi pakai celana pendek. Ya, lagi pakai celana pendek. Saat itu sedang nunggu karena masjid sampingnya itu ada tempat praktek dokter. Ya, tempat praktek dokter. Ternyata beliau itu sedang nunggu giliran. Ya, giliran masuk sebagai pasien. Sebetulnya pasiennya bukan beliau tapi keluarganya. Ketemu ya. Saya biasa salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol biasa. Mungkin melihat saya sudah pakai baju koko, ya. Tapi dong itu saya masih belum senang berangkat dari rumah sarungan. Sarungnya masih tak kalungakan, bawahnya masih pakai celana 3/4. Ya, zaman-zaman SMA begitu. Terus ngomong begini, wah seneng ya, bisa sholat jamaah. Itu guru saya ngomong begitu, seneng ya, kamu sekarang bisa sholat jamaah, gitu ya. Saya sekarang sulit ya untuk sholat jamaah. Ngomong begitu. Ya, saya sekarang sulit sholat jamaah. Ya biasalah, masalah faktor ekonomi. Katanya. Ya, sibuk kerja. Ya, saya udah punya istri, sudah punya anak 2. Gitu ya. Jadi karena faktor ekonomi saya agak susah untuk sholat jamaah. Dan ini kejadian seperti ini tidak cuma 1-2. Ya, yang sibuk ngurus ekonomi akhirnya lalai untuk sholat jamaah. Yang biasa kajian ya akhirnya lupa ikut kajian. Ya, ada yang akhirnya babar belas nggak kelihatan sama sekali. Ya, yang dulunya aktif luar biasa ngaji, masya Allah. Ya, sibuk dengan pekerjaannya nggak pernah ngaji sama sekali. Ya, waliyadzubillah. Itu kenyataan. Ya, maka penting supaya tidak terjadi seperti itu. Ya. Di antara yang terpenting ya, dari semua sarana yang nomor 1 dan pasti disebutkan ini sebagai sarana yang nomor 1 adalah ma'rifatullah. Ini mesti sarana jadi nomor 1. Ya. Tidak ada sarana nomor wahid, nomor 1 untuk menjaga iman kita selain kita mengenal siapa sesembahan kita. Ya. Jenengan semakin paham siapa yang merentah jenengan, itu akan tambah yakinnya dan tambah taatnya. Jika memang yang merentah itu adalah betul-betul sosok yang kuat, tapi pengasih, penyayang, tidak pernah ingkar janji dan seterusnya. Ya. Sederhana, tak beri contoh ya. Ada laki-laki ya diajak ta'aruf sama akhwat, ikhwan sama akhwat ta'aruf. Pertama ketemu, langsung yakin apa mandan ragu-ragu? Oh, sing jawab sing pengalaman kindian. Awalnya mungkin belum begitu yakin. Ya. Tapi kan mesti cari tahu terus. Oke. Yang akhwat juga sama. Mandan-mandan kepriwe arep ngomong iya gelem ya mbok ngajok niki ya. Arep nolak langsung ya ketone ora kepenak. Ya. Akhirnya ya proses dulu, proses. Nah, yang laki-laki bertanya, ini akhwatnya gimana sih orangnya? Nah,
Akhwatnya juga bertanya, ikhwannya bagaimana sih ini orangnya? Nek kabar yang didapatkan adalah kabar yang baik-baik. Oh, akhwatnya ini Masya Allah hafal Quran, solehah, sregep ngerewangi wong tua, dia pemalu dan seterusnya yang baik-baik diceritakan. Tambah mantep nama tambah ragu-ragu. Os, langsung besok ya khidbah. Yang perempuan juga sama, ini yang disampaikan kepada dia yang baik-baik ya. Mesti tambah yakin uslah bojoku ki insyaallah ki bojoku ki. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kan punya yang namanya Al-Asmaul Husna. Nama-nama yang sudah paling indah dan setiap nama Allah mesti ada di dalamnya sifat-sifat Allah. Dan mesti baik, tidak ada yang namanya nama dan sifat Allah itu jelek, tidak ada yang jelek. Ya. Tapi kalau itu tidak diketahui, orang ya akhirnya kurang yakin dan kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin taat mesti kepada Allah. Semakin ngerti nih Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ndak minta selalu dikasih. Mau ndak taat yo malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih banyak. Ya. Semakin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ndak pernah ingkar janji, yang taat pasti diberi ganjaran. Insya Allah akan tambah taat kepada Allah. Jadi kurangnya hamba yang pertama itu kurangnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya ini ilmu yang paling penting di antara semua ilmu yang penting. Ini adalah tentang mengenal Allah. Ya. Hanya memang nek dari segi kebutuhan, ya, jadi ulama ada yang mengatakan begini, ilmu tentang Allah itu ilmu yang paling agung, ya, ilmu yang paling agung jelas. Karena syaraful ilmi bisyarafil maklum. Kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang dipelajari. Semakin mulia yang dipelajari berarti ilmu juga semakin mulia. Allah Subhanahu wa taala itu sudah paling mulia. Ya, maha mulia. Nek kita mempelajari tentang Allah berarti ilmu ini ilmu yang paling agung. Tapi memang ya, dirasa-rasa nek masalah kebutuhan, orang itu nek bertanya, semua pertanyaan rata-rata itu kaitannya dengan masalah amaliyah fikih. Amaliyah fikih, tanya masalah wudhu, tanya masalah sholat, tanya masalah puasa, tanya masalah keluarga, semuanya masalah amaliyah. Tidak salah, ya, harus tanya, nek ada masalah ya harus tanya. Ya. Tapi pada akhirnya memang ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu jadi mandan kurang untuk dibahas, ya, kurang didalami, ya, karena dirasa prakteknya itu ya, kesehariannya kayak ndak terasa. Padahal ini yang nomor satu, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim mengatakan man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Barang siapa yang kenal dengan Allah dengan nama, sifat dan perbuatan-perbuatannya pasti langsung cinta kepada Allah. Pasti. Ya, tidak mungkin tidak. Yang kurang cintanya kepada Allah, kurang taatnya kepada Allah berarti dia kurang ngerti alias jahil terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, dan pasti itu. Ya. Orang yang belum kenal, yang masih jahil, nggak ngerti, bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya akan banyak maksiat dan meninggalkan banyak kewajiban. Ya. Sarana yang kedua. Ya, sarana yang kedua adalah
an-nazar atau tafakkur fi ayatillahil kauniyah wa syar'iyah. Tafakkur merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah yang kauniyah dan yang syar'iyah. Merenungi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauniyah dan yang syar'iyah. Nah, yang kauniyah berarti maknanya kita itu merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Wong ndak usah kemana-mana, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungi badan kita sendiri loh. Badan kita itu diperintah untuk direnungi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian sendiri. Afala tubsirun, apa ndak dilihat itu badan kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, dalamnya badan ini itu jelimet loh Pak. Jelimet. Saya saja pas dulu belajar biologi, aliran darah kita ini semuanya nek dibentangkan pol, semuanya digabung dibentangkan pol, itu bisa ngelilingi bumi kalau saya tidak salah ingat 3 kali. Itu cuma aliran darah kita tok. Ibaratnya jadi satu jalur saja semuanya, ya, dari jantung sampai balik jantung lagi ke seluruh badan ini, jadi satu jalur semuanya, itu bisa keliling bumi itu panjangnya. Itu yang belajar ngerti. Badan kita ini Masya Allah sudah ukurannya per milimeternya sudah sangat detail sekali. Detail sekali Masya Allah. Dan ini saya dulu pernah ceritakan pengalaman pas saya tambal gigi. Saya pernah tambal giginya, kelebihan tidak sampai 1 milimeter. Tambalannya punjul, kelebihan tidak sampai 1 milimeter. Itu nggak bisa makan Pak. Nggak bisa makan. Kelebihan 1 milimeter, giginya gatuk 1, yang lainnya sudah nggak gatuk lagi. Nah, gigitnya bagaimana? Nggak bisa. Gatuk 1 sudah, yang lainnya nggak gatuk karena yang 1 kelebihan. Yang lain sudah nggak bisa ketemu lagi. Nun sewu, saya tanya kepada seorang nun sewu. Saya tanya kepada seorang yang punya kekurangan dalam giginya, pas itu nun sewu giginya agak tonggos. Saya tanya, Mas atau Pak, jenengan nek makan enak nggak, nyaman nggak? Ya nyaman, enak. Kenapa sih? Itu gigi begitu nyaman Pak? Ya nyaman. Subhanallah. Ciptaan Allah, senajan kita melihatnya kurang ya, mandan tonggos itu, tapi makan nyaman. Saya didandani giginya, didandani giginya, kelebihan hanya beberapa sepersekian milimeter saja, semakan nggak enak. Seminggu, akhirnya dipapral. Iya betul, saya minta dipapral lagi. Daripada saya tidak bisa makan, sudah. Itu subhanallah, detailnya begitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kauniyah dalam diri kita sendiri. Yang syar'iyah berarti itu ada di Quran. Mula Quran itu dibaca, bukan sekedar untuk cari pahala. Quran itu betul cari pahala sudah bagus, tapi bukan sekedar untuk cari pahala. Quran itu bukan mentok-mentoknya kita baca Quran itu kepengen pahala 1 hurufnya 10 kali lipat. Itu sudah bagus, tapi jangan hanya sampai situ. Dipahami maknanya. Itu Quran seperti itu. Terus yang bisa diamalkan, diamalkan. Itu Quran. Itu namanya ayat Allah yang syar'iyah. Itu 2 sarana utama, mengenal Allah dan
tafakur terhadap ayat-ayat Allah yang syariah dan yang kauniyah. Selebihnya itu cara-cara tambahan, ya. Contohnya berusaha untuk berteman dengan orang yang soleh. Nah, itu insya Allah nambah iman jelas. Ya, karena Mu'adz bin Jabal ya pernah ngajak para sahabatnya, ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo duduk-duduk sebentar kita untuk nambah iman. Ya, duduk dengan para sahabat yang soleh. Ya, itu insya Allah bisa nambah iman. Ya. Dan jangan lupa yang jelas doa. Ya, karena yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mula para sahabat juga berdoa. Para sahabat itu sudah sebaik-baiknya generasi. Ya. Tapi masih berdoa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sahabat senior. Beliau berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya. Allahumma ya Allah zidna. Ya. Zidna itu maknanya tambahkan kepada kami. Allahumma zidna. Biasanya itu kan Robbi zidni. Zidni ganti zidna untuk banyak orang. Nek mau zidni bayi ya monggo. Ya. Allahumma zidni silahkan. Pertama, ya Allah tambahkan kepada kami, kepada saya yang diminta imanan. Tambahkan kepada saya iman. Zidna imanan. Tambahkan kepada kami iman. Wa yaqinan dan keyakinan. Wa fiqhan dan pemahaman. Ya. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini contoh fiqhan, fikih. Ya, salah satu contoh doanya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maka ya tinggal berusaha untuk diamalkan. Bagi yang kepengin imannya terus naik, ya pas lagi turun ya digenjot lagi supaya naik lagi. Ya seperti tadi. Ya. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat ciptaan-ciptaan Allah, direnungi hebatnya seperti apa. Ya. Nek ciptaannya saja luar biasa, apalagi yang menciptakan jauh lebih luar biasa jelas. Qur'annya dibaca, dipahami, yang belum bisa baca ya sinau. Ya. Kumpulo dengan orang-orang yang soleh. Ya. Kalau sekiranya teman-temannya ini omongannya, obrolannya enggak jelas, tinggal saja sudah. Ya. Kadang-kadang ngobrol dengan sesama teman yang ngaji saja ngalor ngidul ngetan ngulon obrolannya, apalagi dengan teman-teman yang kurang ngaji. Ya. Kumpul-kumpul dengan yang sering ngaji pun ojo kesuwen, jangan kelamaan. Nek tema perbincangan sudah habis, sudah bubar saja. Ya. Jangan cari tema-tema tambahan. Tema-tema tambahan itu biasanya lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Dan perbanyaklah doa kepada Allah ya, supaya kita dijaga imannya di masa-masa yang seperti ini. Ya, kita butuh sekali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi juga dalam masa-masa yang ya kita semuanya tahu dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, baik masalah wabah dan yang lainnya. Ya, kita butuh sekali untuk dijaga ketakwaannya kepada Allah di masa-masa seperti ini, ya, bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki kondisi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan modal Allah atau modal bagi kita supaya Allah itu menurunkan keberkahan di negeri kita ini, modalnya adalah iman dan takwa, tidak ada yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, iman dan takwa, sudah itu iman dan takwa.
Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Wis modalnya iman takwa sudah. Jaga ketakwaan kita di masa-masa yang seperti ini, ya. Dan jangan kemudian malah kehilangan ketakwaan kita. Saya nambahi sedikit. Ini sekedar contoh saja. Contoh kita menjaga keimanan. Di masa-masa yang seperti ini yang banyak kita dapat berita sana sini, yang pegang WA, pegang medsos, ya, ada media sosial ini dan macam-macam. Saya agak kadang-kadang melas juga, kesian gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol pas datang walimah Ustadz Muhammad Faiz dengan putrinya Ustadz Abu Ali Pak Ishaq hafizahullah ta'ala. Kumpul ya dengan sebagian teman, ngobrol ya. Terus yang dibahas itu masalah COVID. Yang dibahas masalah COVID. Cerita tetangganya. Wah, kemarin ya tetangga saya jantung, sakit jantung. Ketika meninggal itu diproses jenazahnya dengan protokol COVID. Berarti rumah sakit yang ngurus. Ya. Kemudian setelah 3 hari hasil swabnya keluar. Ternyata negatif. Terus mengeluarkan ungkapan begini, tapi sama rumah sakit di COVID-kan. Perhatikan ucapannya, di COVID-kan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur memperingatkan, tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adzim. Ucapan-ucapan seperti itu kalian anggap itu remeh. Itu kaitan dengan pemberitaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Pemberitaan seperti itu, ya, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Bisa jadi di sisi Allah itu berat. Ucapan seperti itu. Tugas kita jamaah sekalian, saya dulu pernah menyampaikan pesan dari sebagian salaf. Idza ra'aita min akhika syai'atun kiruhu faltamis lahu udhran ila sab'ina udhran. Ketika engkau melihat ada sesuatu yang kamu ingkari dari saudaramu, cari 1 sampai 70 uzur. Ya. Kita mengucapkan seperti itu, kita belum tabayun. Apakah betul rumah sakit ingin mengcovidkan pasien? Ya. Kalau mengucapkan seperti itu, dia belum tabayun ke rumah sakitnya, masuk kepada sabda Nabi SAW, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan prasangka, karena prasangka itu sedusta-dustanya ucapan. Ucapan yang paling dusta. Ya. Kalau ada perkara seperti itu, tugasnya tabayun. Saya enggak dengar cerita dari tangga saya, cuma dengar begitu aja. Beberapa hari berikutnya saya langsung datangi dokter-dokter. Saya kalau ada masalah begitu langsung ke dokter saya. Alhamdulillah tetangga saya dokter-dokter. Ya, banyak. Dan rata-rata spesialis semua. Rata-rata. Sepekan sekali saya punya pertemuan dengan dokter. Hari Sabtu pada subuh saya punya pertemuan dengan dokter. Dan diantara yang tak bahas ini selalu seperti itu. Ya, karena saya masih memegang firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang yang berpengetahuan. Saya dalam masalah Covid ini orang awam. Ya, saya nggak ngerti apa-apa. Awam 0 saya masalah Covid, nggak ngerti apa-apa. Ya. Tugas saya tanya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau kembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amrinya, pemerintahnya dan ulamanya. Ya, maka saya nggak pernah gubris video apapun tentang masalah COVID. Nggak pernah sedikit pun saya gubris. Sekalipun yang ngomong adalah dokter. Karena itu video saya nggak pernah pegang. Sekalipun yang ngomong di video itu adalah ustadz, saya nggak pernah pegang omongan siapapun yang asalnya dari video.
Enggak pernah. Kecuali itu resmi. Pemerintah, MUI. 2 itu saja. Selain pemerintah, MUI, saya enggak pernah pegang omongan siapapun masalah COVID. Tidak pernah. Sehingga nantinya kalau saya ditanya sama Allah, saya punya hujah firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 83. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Karena saya tidak ngerti apa-apa masalah ini. Saya langsung datangi dokter. Dok, ada berita-berita seperti ini. Itu gimana sebetulnya duduk permasalahannya, kok bisa muncul ucapan-ucapan tuduhan seperti itu. Alhamdulillah, ya, karena tugas saya tabayun, saya dapat penjelasan. Gini Ustaz, kita punya prosedur. Ya, ini saya mewakili, saya nggak ada yang bayar, tapi saya mewakili para dokter. Dan dokter yang saya tanya semuanya itu dokter yang ngaji. Tak sebutkan semuanya dokter salafi. Ya, nggak ada yang nggak ngaji. Saya tanya semua dokter yang ngaji. Itu begini Ustaz. Kita punya prosedur yang kita tidak berani untuk menyelisihi. Karena ini sudah datang dari pusat. Kalau ada pasien, ya, punya gejala, jantung, ginjal, paru-paru, sekalipun itu nggak langsung dengan urusan pernafasan. COVID itu kan kaitannya dengan pernafasan, yang dikenal seperti itu. Tapi mereka mengatakan, tapi virus ini yang kami tahu, ya, yang mereka tahu lebih mending daripada yang saya tahu. Yang kami tahu ini merusak secara sistemik tubuh manusia. Tidak hanya masalah pernafasan, ini kemana-mana. Ya. Maka kalau ada pasien punya gejala entah itu jantung, entah itu ginjal, entah itu apa, ya, maka langsung punya gelar pasien ini oleh rumah sakit namanya pasien suspek COVID. Dugaan kuat. Langsung punya label itu. Dia punya dana khusus, dia punya kamar khusus. Langsung, hanya sekedar dugaan kuat, langsung khusus ini pasien. Protokolnya khusus, prosedurnya khusus. Kecuali sampai jelas bahwa dia negatif. Selama belum jelas kalau dia negatif, kita masih pasang dugaan dia COVID. Ini prosedur dari pusat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti ini memang prosedurnya. Masalahnya hasil swab itu nggak bisa sehari langsung keluar. Kenapa? Ngantri. Ya, belum mengatakan Margono saja, rumah sakit tingkat provinsi paling cepat keluar hasil swabnya 1 hari, paling cepat. Karena ngantri. Puskesmas, rumah sakit daerah-daerah itu bisa 3 hari bahkan bisa lebih karena ngantri. Lah, kalau hasil swabnya belum keluar sudah qadarullah meninggal duluan. Memang kita diperintah oleh pusat mau tidak mau prosedurnya tetap prosedur suspek COVID. Senajan belum keluar hasilnya. Wajar kalau kemudian diprosedurkan COVID secara kematiannya, kemudian 2 hari 3 hari kemudian baru keluar hasilnya ternyata negatif. Nggak ada maksud sama sekali untuk merubah status negatif jadi positif. Itu semua prosedur karena belum ketahuan. Ya. Sudah, tabayun saya selesai. Ya. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan demikian hati kita lebih tenang sudah. Ya. Kita semuanya punya landasan, punya argumentasi, ya. Dan kita memikirkan apa yang sekiranya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sekedar saja, yaitu hal-hal yang perlu untuk saya sampaikan. Contoh pada hari-hari ini untuk bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai luntur, ya, jangan sampai kehilangan keimanan kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.